Usai lawan Arab Saudi, timnas harus bersiap menghadapi tuan rumah Australia pada Maret 2025. Ragnar dan Hopner harus absen akibat sanksi kartu. Kemenangan perdana yang diraih timnas Indonesia atas Arab Saudi menempatkan skuad Garuda di peringkat 3 klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mengungguli Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tak hanya klasemen sementara di kualifikasi Piala Dunia 2026, peringkat timnas di ranking FIFA juga naik 7 peringkat menjadi 125 dunia. Meski begitu, kemenangan timnas Indonesia membangkitkan semangat dan optimisme para pendukung untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga yang pertama sih masuk Piala Dunia. Ya mungkin untuk 2026 harus lolos sih. Soalnya kan ya sejarah baru kalau Indonesia masuk Piala Dunia. Bangga sih saya. Semangat buat timnas Indonesia. Semoga kedepannya semakin baik dan juga semoga lolos di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Semoga di Piala Dunia timnas Indonesia melaju lebih baik sih. Sama ini kan udah ditunggu-tunggu ya dari dulu timnas masyarakat Indonesia tuh bakal pengen banget masuk Piala Dunia. Peluang timnas itu masih terbuka lebar ya, dan mereka tuh masih punya harapan bagus, apalagi Bahrain nanti akan main di Indonesia, ditambah lagi masih ada 3 pertandingan lagi, insya Allah kita bisa, bagus sih Indonesia. Tim Indonesia pasti bisa masuk Piala Dunia 2006 sampai ketemu di Amerika. Lalu bagaimana persiapan Garuda melawan timnas Australia Maret 2025 mendatang? Benarkah PSSI membidik pemain naturalisasi baru? Dan bagaimana evaluasi timnas Indonesia pasca meraih poin penuh menang lawan Arab Saudi? Kita bahas bersama manajer timnas Indonesia, Sumarji, melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Sumarji, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini pertandingan timnas versus Arab kemarin, apa saja evaluasinya? Evaluasi pertandingan terakhir kemarin Indonesia lawan Arab cukup ada beberapa ya, ada beberapa catatan yang harus kita sampaikan nanti ke para pemain. Dan catatan pertama berkaitan dengan soal pemain. Masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki kaitannya dengan soal. Hingga dari catatan-catatan detail itu nanti ketika kami kumpul di bulan Maret itu sudah bisa kita evaluasi dan perbaiki. Kemarin sebenarnya sudah sedikit kita sampaikan, tetapi karena situasi euforia kita merayakan kemenangan, langsung kita akan evaluasi itu. Oke, evaluasi yang dilakukan soal kekompakan, chemistry, kemudian juga terkait dengan lini pertahanan dan juga serang. Nah, lalu pola form mendasari dari hasil tim analis yang ada. Ya, sekali lagi tim analis ini pasti akan bekerja ekstra keras karena kan yang akan kita hadapi berikutnya adalah Australia, ya, dan ini tentu sesuatu hal yang harus sudah ada opsi-opsi yang harus kita siapkan. Contoh seperti Justin kena kartu. Nah, nanti kita juga harus berupaya, terus ada Mas Hilgers, terus bagaimana dengan Ragnar. Nah, kan kebetulan juga tadi disampaikan ada Pak Ketua Umum sudah mengupayakan, dan tentu berkaitan dengan soal striker baru ini masih dalam proses sekarang. Dan yang pasti Pak Ketua Umum sudah mempersiapkan itu semua. Tentu juga ini kan harus ada kerjasama yang baik, dan selama ini sudah bekerja sama dengan baik antara federasi dan pemerintah, DPR, sehingga proses itu bisa berjalan sesuai dengan timeline yang ada, dan nanti di bulan Maret bisa bergabung bermain memperkuat timnas, sehingga posisi timnas akan semakin kuat, akan semakin solid, dan pastinya akan bisa berprestasi. Publik juga masih bertanya-tanya nih Pak Sumarji soal Eliano Reinders, tapi dipastikan ia tidak akan bermain lawan Saudi. Ini murni karena taktik atau seperti apa? Oh, kalau itu pure murni taktik ya, karena kan semua itu ada strategi yang harus dijalankan. Karena kemarin sebenarnya sih ada opsi-opsi dari Coach Shin memaksa ini. Yang pertama, ketika kita melawan Australia, tadi di awal saya sampaikan kita harus betul-betul kerja keras. Semuanya harus kerja keras nih. Tim analis sampai saat ini, tim analis, tim kepelatihan,
di bawah asuhan Coach Shin, semuanya udah bekerja keras nih saat ini. Karena ya itu tadi, mereka harus betul-betul mempersiapkan itu dengan baik ya. Nah, terus selanjutnya nanti para pemain juga begitu, juga harus sangat bekerja keras. Karena gini, hitung-hitungan kita itu ketika kita melawan Australia, kita harus mendapatkan poin. Tidak boleh nggak mendapatkan poin. Hitung-hitungannya kita mendapatkan itu kita akan. Terima kasih. Saudara Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati kasus narkotika asal Filipina Mary Jane Veloso, melainkan dipindahkan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Pagi.